Di dalam Al-Quran disebut pada surat kedua Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu membatalkan pahala sedekahmu disebabkan kamu menyebutnya nyebut. Suatu hari seseorang datang kepada Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin itu? Aisyah. Jadi orang itu bertanya, kapan seseorang dikatakan telah berbuat baik, tapi saat dia berbuat kebaikan dia tidak termasuk orang baik? Dia datang kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, kapan seseorang berbuat baik, saat berbuat baik tapi dia tidak masuk orang baik? Kata seseorang. Faqala, Ummul Mukminin menjawab, apabila ia mengira bahwa dia telah buat baik, maka pada saat itulah sebenarnya dia belum termasuk orang yang baik. Takut termasuk di sifat limanit taqa bimanit taqa wal azab. Takut kamu termasuk. Di dalam Al-Quran disebut pada surat kedua Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu membatalkan pahala sedekahmu disebabkan kamu menyebutnya nyebut. Nya kan ada kita lupa contoh apa ni lo ke waang liah ladang biayai waang kuliah dan gratiskan kos waang contoh apa nama Pak? Contoh menolong anjing tersopi yang namanya tersopi ini payah ditolong. Begitu tolong dikongkong awak dikongkong nama dah. Tak perlu Pak. Habitat a'maluhum, hilang lenyap kualitas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Yang pahala tak dapat, kita kesal, hubungan silaturahmi putus dibuatnya. Kenapa? Ujub, dampak dari ujub. Itu buruknya ujub. Jadi ujub penyebab orang memuji diri sendiri dan menyatakan dirinya yang paling suci dalam diri saja. Di luar Pak dia tidak berucap. Ya, padahal pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan tuntunan kepada kita di antaranya dalam surat 28 ayat 70 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, dan baginya lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Jadi kepada Allah cuma segala pujian dunia dan akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri seperti itu. Ya. Karena itu milik Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah sungguh tidak mencintai, tidak menyukai orang yang selalu membanggakan dirinya, apalagi sempat dalam pernyataan. Kan ada Pak ya, kalau ndak ndak kan jadi lah. Awasailah dia apa wasai Pak Indonesia? Wasailah dia. Pasti boyang apur kalau masuk awak
di pasar pun Pak menogaan sontiang nama doh. Apa menogaan sontiang doh Pak? Mampu hilang tapi dalam hati aja Pak, dalam hati aja. Cuba lo yang soal. Jadi itu hakikat ujub seperti termaktub dalam surat 76 ayat 74 ayat 6 itu, wala tamnun tastaksirun, ya. Jadi tidak boleh kita memberi ya, atau menyimpan perasaan yang lebih baik itu di atas sombong. Kalau sombong itu nampak di permukaan zahirnya. Arti nampak di permukaan zahir itu kata-katanya terlihat Pak, perilakunya nyata. Wala tusair, dia memandang sebelah mata, kata itu dia sekene itu sombong. Tapi kalau ujub dia ngaku aja nih Pak. Apa nama ngaku loh Pak? Dia seolah-olah tidak mau tahu dengan lingkungannya. Ini perasaan di hati dia. Itu dia. Jadi kalau kita sholat berjemaah ibaratnya Pak, Assalamualaikum, hanya main cencong je pai kalau boleh. Kalian selek dalam perasaan aja ya. Itu bahayanya Pak ya. Lalu apa penyebab kok manusia bisa terjebak dengan penyakit yang begitu dibenci oleh Allah? Apa penyebabnya? Ujub itu. Tinjauan ahli hukama, ya. Ada beberapa penyebab kita masuk dalam kategori ujub. Satu, fisik. Rupanya fisik ini bisa mendatangkan ujub dalam hati, ya. Apa fisiknya? Ganteng, cantik. Cenderung Pak Haji Jabir kan ganteng Pak, hidung mancung jauh dari telinga, kan mantap itu kan. Ya tu ya. Kalau sempat mepet hidung dari telinga macam apa orang tua kan. Jadi fisik Pak, ya. Padahal ya, fisik, pastor tubuh, kekuatan, keserasian bentuk, wajah, padahal Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat. Anda tidak lihat itu, ya. Yang dilihat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pandangan kita Pak, kan suko kita durian ya Pak ya, buah durian. Kalau orang yang pernah makan durian dapat dia nikmat rasa durian itu, dia tidak terpengaruh ya dengan standar besar dan kecil, tapi ditengok nampak rasa di kulit tu Pak. Ku kalau cenderung kodui durian popok-popok ni, popok-popok nama dia Pak. Kuncang-kuncang, aku mani, aku ambar ni, dah kena dapat rasa. Jadi dia tidak menengok besar dan kecil, yang enak dicari. Pandangan seperti itu Pak. Jadi Allah ternyata bukan melihat fisik zahir saja dalam pandangan praktek ujub ini. Yang ditengok Allah hatinya. Hatinya. Coba tengok Pak. Kalau kita tengok wujud zahir, bayi itu pandangannya batin. Kadang yang gagah, yang cantik memegang bayi itu menangis dia bayi. Ada Pak ya, menangis. Tidak semuanya. Dipegang oleh yang tua, dia ompong, hitam, tapi nyaman. Atau pandangannya ibarat. Pandangannya adalah batin. Ya. Di dalam Al-Quran surat 16 ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar kita tidak ujub dengan fisik yang diberikan Allah kepada kita, Allah ajak kita berpikir, ya. Allah ajak kita berpikir. Maka salah satu cara Allah mengajak kita berpikir
dengan cara menurunkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran. Untuk apa kami turunkan Al-Quran? Ya tafakkarun, agar kamu berpikir, agar kamu tidak terjebak dengan ujub. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran agar kita jadi berpikir? Diturunkan dalam Al-Quran seperti dalam surat 20 ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Coba kamu pikirkan, kata Allah, untuk apa kamu merasa paling hebat? Minha khalaqnakum, tubuhmu yang gagah perkasa itu berasal dari tanah.